Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten, katanya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten, katanya. Sorry ya. Sorry ya. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten, katanya. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Soal etik. Enggak semua etik. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Soal etik. Enggak semua etik. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Enggak semua. Soal etik. Enggak semua etik. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Enggak semua. Soal etik. Enggak semua etik. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordal. Enggak semua. Mau masuk jadi guru ordal. Enggak semua. Mau daftar sekolah ada ordal. Enggak semua. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Enggak semua. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Etik. Enggak semua etik. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka enggak semua. Rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Enggak semua. Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Jadi Mas Anies ya memang
suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten katanya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten katanya. Sorry ya. Sorry ya. Tidak menjadi presiden, tidak akan paten katanya. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial, dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih. Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Nah, masih mau ngelamar kerja? Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Jadi pengusaha aja ya. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya.